Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Agang. Saya adalah peserta Latsar CPNS KDOD LAN Samarinda Angkatan 11 tahun 2020 dengan NDH 22. Pada hari ini saya akan menampilkan video laporan hasil kegiatan aktualisasi yang saya lakukan di Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Yang kita saksikan adalah gedung perkuliahan yang ada di Universitas Borneo Tarakan. Seperti inilah kondisi kampus yang terletak di Jalan Amal Lama nomor 1 Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Dalam kegiatan ini saya banyak dibantu oleh Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Ibu Ketua Jurusan, dan juga teman-teman dosen serta beberapa staf tendik yang ada di Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, termasuk kawan-kawan mahasiswa. Berikut aktualisasi dari saya. Kegiatan pertama yang saya lakukan adalah melaporkan kepada pimpinan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Dalam hal ini kami diterima langsung oleh Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, yaitu Bapak Dr. Yahya Ahmad Zain, SHMH. Beliau sangat antusias dan juga menerima dengan baik kegiatan kami yang akan kami lakukan di Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan selama kurang lebih 30 hari. Dalam arahannya beliau berpesan kepada kami agar menjalankan secara maksimal segala apa yang ada di Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan untuk kemajuan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Tentu banyak problem-problem dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan dan kampus pada umumnya. Dan beliau berharap dengan kegiatan aktualisasi yang kami lakukan dapat memberikan harapan baru terhadap Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan dan kemajuan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Di kegiatan kedua yang saya lakukan adalah melaporkan kepada Ketua Program Studi Ilmu Hukum. Di sini saya diterima oleh Ibu Zulfia Maka, SHMH, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Saya di sini melaporkan bahwa saya akan melakukan kegiatan aktualisasi selama kurang lebih 30 hari di Fakultas Hukum. Dan dalam arahannya beliau menerima baik rencana kegiatan yang akan saya lakukan dan juga memberi support secara penuh terhadap hal-hal yang saya akan kerjakan dengan menyediakan fasilitas-fasilitas dan juga segala kebutuhan yang saya perlukan untuk menunjang kegiatan aktualisasi saya pada kegiatan ini. Kegiatan ketiga. Di kegiatan ketiga ini saya berdiskusi dengan beberapa orang alumni dan juga teman-teman mahasiswa yang sudah pernah melakukan atau ikut serta dalam kegiatan lomba-lomba debat. Kegiatan selanjutnya yaitu rapat dengan tim dosen yang akan memberikan materi dalam debat yang akan saya rancang terhadap mahasiswa Fakultas Hukum. Kegiatan selanjutnya yaitu penyediaan ruang komunitas. Di sini telah tersedia ruangan komunitas debat di Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan yang terletak di lantai 2 gedung kuliah. Kegiatan keenam yaitu launching komunitas debat. Dalam launching ini dihadiri oleh Ibu Dian Utami Mas Bakar, SHMH,
selaku dosen dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang memberikan materi tentang apa-apa saja yang ada di dalam debat, poin-poin apa saja yang akan keluar dalam pertandingan debat. Dan juga Ibu Dian Utami Mas Bakar ini adalah salah satu alumni atau mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang pernah menjadi peserta dalam beberapa lomba debat. Ibu Dian Utami Mas Bakar ini juga memberikan pengalaman-pengalaman beliau dalam melaksanakan kegiatan debat dan hal-hal apa saja yang menjadi titik poin dalam debat, dan juga menghadirkan teman-teman dari komunitas lembaga debat dan konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Kegiatan 7, saya melakukan laporan akhir kegiatan kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum dan juga Ibu Ketua Program Studi, Ibu Zulfia Maka. Pada saat latsar, tapi saya berharap program ini terus berkesinambungan. Artinya setelah di launching kemarin komunitas debat ini, saya kira Pak Ilham juga ada tanggung jawab untuk bagaimana komunitas debat ini betul-betul bisa berjalan dan efektif, terutama setelah launching nanti kepengurusan sampai dibimbing ke proses komunitas ini akan bisa menghasilkan prestasi. Jadi itu yang paling penting saya kira, dan saya juga berterima kasih di proses debat khususnya komunitas yang akan dan sudah dibentuk. Saya kira itu. Oke, baik. Alhamdulillah ya Pak Ilham, saya sangat mengapresiasi aktualisasi yang dibuat Bapak, terlebih khusus untuk peningkatan program pendidikan dan pembelajaran di kampus. Khususnya Bapak sudah membuat satu lembaga atau untuk debat itu, yaitu Kobat. Kita bisa memperoleh peringkat yang lebih baik lagi di tingkat nasional maupun internasional, khususnya dalam hal debat itu. Ya, terima kasih Pak Ilham. Alhamdulillah ya bisa ada komunitas seperti ini. Saya sangat berterima kasih untuk kegiatan aktualisasi daripada Dr. Ilham. Sekian. Di kegiatan terakhir ini, saya mendengarkan pendapat dari Bapak Wali Kota Tarakan selaku role model bagaimana menjadi seorang ASN yang profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya Dr. Haji Hairul, Master Kesehatan Wali Kota Tarakan, yang sebelumnya adalah seorang ASN atau kalau dulu namanya pegawai negeri sipil, dan memulai karir saya waktu itu sebagai dokter PTT tahun 92 di Puskesmas Pimping, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Saya di Puskesmas selama 3 tahun, dari 92 sampai 95, dan tetapi di dalam proses itu, di dalam masa 3 tahun itu saya juga beberapa kali diperbantukan di beberapa tempat, ya, baik di rumah sakit. Waktu saya sempat diperbantukan di Rumah Sakit Kota Tarakan, juga sempat saya diperbantukan di Puskesmas Bunyu dan Puskesmas Juwata Laut. Tapi pada saat itu tahun 92 ya kita bisa bayangkan bagaimana infrastruktur yang ada di Kabupaten Bulungan khususnya pada saat itu. Apalagi waktu itu saya di daerah Pimping itu adalah daerah transmigrasi yang baru. Di dalam proses itu pun saya juga seperti saya sampaikan tadi bahwa saya jalani saja dengan baik, ya. Dan pada tahun 96 saya diangkat menjadi pegawai negeri sipil, dan setelah itu saya ditempatkan di Dinas Kesehatan di Rumah Sakit Tanjung Selor waktu itu sampai tahun 98 pada saat pemekaran Kota Tarakan ini. Jadi pada saat pemekaran Kota Tarakan saya ikut dipindahkan untuk mengisi struktur yang ada di Pemkot pada saat itu, Pemkot Tarakan, namanya Kota Madya Tarakan pada saat itu, di Dinas Kesehatan sebagai kepala seksi, ya, kepala seksi P2M atau kepala seksi P2 PPL istilahnya dulu. Jadi pencegahan pemberantasan penyakit dan juga penyihatan lingkungan.
itu saya jalani saja, saya laksanakan, dan setelah itu saya ditunjuk menjadi kepala bidang, dan pada tahun 2006 saya ditunjuk sebagai kepala dinas kesehatan. Dan seterusnya ya karir itu 2013 saya ditunjuk menjadi asisten ekonomi pembangunan, sekaligus juga merangkap sebagai pelaksana tugas sekretaris daerah, karena pada saat itu sekretaris daerahnya lowong pindah ke provinsi. Dan setelah 3 tahun dan setelah itu saya definitif menjadi sekda tahun 2013 akhir kalau tidak salah, November, dan setelah itu saya menjalani sebagai sekda sampai dengan Januari 2017. Dan selanjutnya saya menjadi staf ahli di 2017, kira-kira setahun lebih, dan pada saat itu saya putuskan untuk mengikuti, dan itu ya saya melaksanakan tugas dimanapun saya ditempatkan, dan saya tidak pernah menolak, tidak pernah berkomentar di bidang apapun, baik di bidang pelayanan seperti tadi di puskesmas, kadang-kadang saya dipindahkan ke rumah sakit, terakhir saya di dinas kesehatan. Bahkan waktu itu saya ditunjuk menjadi asisten ekonomi pembangunan yang jauh sama sekali dari latar belakang pendidikan saya sebagai seorang dokter. Tetapi saya terus berusaha belajar dan menjalani semua tugas-tugas itu dengan baik. Dan alhamdulillah itu yang saya kira mengantarkan ASN maupun PNS ya. Nah, tentu saya mengharapkan bahwa di dalam melaksanakan tugas pekerjaan ini ya hendaknya kita menekuni fokus kepada tugas dan jabatan yang diberikan kepada kita. Karena saya kira setiap pemimpin kita, setiap atasan kita itu akan selalu memperhatikan, menilai, ya, dan menilai kinerja kita. Jadi saya selama ini kebiasaan saya juga, saya tidak pernah meminta jabatan kepada orang-orang ini, kepada atasan. Tetapi saya jalani saja pekerjaan itu, jabatan setiap dimanapun saya ditunjuk. Dan alhamdulillah saya lihat bahwa atasan-atasan ini ya, baik atasan saya waktu di dinas maupun atasan saya waktu di sekretariat, ya selalu melihat bahwa saya punya kinerja yang baik, dan saya akhirnya selalu ditempatkan pada pada posisi-posisi yang menurut atasan itu memungkinkan ataupun mampu saya lakukan. Dan itulah yang saya lakukan selama ini, termasuk juga waktu saya sekarang menjadi wali kota pun saya fokus mengerjakan tugas-tugas sebagai kepala daerah, termasuk merealisasikan janji-janji kampanye yang sudah saya janjikan kepada masyarakat pada saat itu. Demikian saya kira testimoni dari saya kepada seluruh ASN. Selamat bekerja, jalani profesinya masing-masing, jangan terlalu banyak mengeluh ya, tetapi laksanakan setiap tugas yang diberikan oleh atasan dengan baik. Insya Allah akan ada hikmah di balik itu semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.